Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tegar, NIM 180401122. Di sini saya akan menjelaskan tentang data manipulation language. Pada kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan perintah yang ada di modul. Baiklah, kali ini kita gunakan dulu database kita, use rumah underscore sakit. Di sini saya akan menggunakan database rumah sakit. Bentar. Nah, kemudian saya buat sebuah tabel dengan nama create. Membuat tabel dengan nama data pegawai. Create table data underscore pegawai. Kemudian buka kurung. Bentar. Nah, di dalam data pegawai ada NIP. Kemudian varchar datanya, range-nya 12 untuk yang pertama, kemudian koma. Ntar selanjutnya setelah ada NIP ada nama. Tipe datanya varchar juga. Range-nya 30. Kemudian koma. Ntar ada alamat. Tipe datanya varchar, range-nya 50, koma. Kemudian ada email varchar, range-nya 20, koma. Yang terakhir ada nomor telepon, underscore telepon, juga varchar, range-nya 15. Nah, tidak pakai koma tapi tutup kurung sekali lagi, kemudian titik koma. Bentar. Tunggu sebentar. Oke, query oke, menandakan tabel kita sudah dibuat. Selanjutnya kita perintahnya adalah memasukkan data ke database dengan perintah insert into. Jadi kita tulis insert into, atau kita tampilkan dulu ya tabel yang berhasil kita buat tadi. Jadi dash data underscore pegawai, koma, bentar. Nah, sudah sesuai kan? Data tabel yang kita buat NIP varchar 12 di sini juga. Nah, NIP nama, alamat, email, nomor telepon 12, 30, 50, 20, 15. Oke, range-nya juga sudah pas. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat, yaitu dengan perintah insert into data underscore pegawai value. Nah, untuk value-nya kita pertama NIP, kita enter saja ke bawah. Kita bagian ini kita enter saja ke bawah supaya lebih rapi. Bentar. Tip, karena dia tipenya varchar. Yang pertama itu NIP-nya 101 201 8178. Tip. Nah, kemudian koma, kita enter sekali lagi. Namanya adalah Antonio Syahputra. Jangan lupa kutipnya, kalau tidak dia nanti error. Kutip, kemudian koma, kita enter lagi, kutip, J-nya besar, L, dagang, nomor 10, kemudian kutip, kita kasih koma, enter, kemudian kutip lagi, emailnya antonio@gmail.com. Kita kutip sekali lagi, kemudian koma, dan yang terakhir ada nomor telepon ya. Kutip, kita tulis 08 12
6568, tunggu sebentar, 0812 6568 99 99 990 99990, 9-nya 4 kali ya. Kemudian kita kasih kutip, kita tutup kurung, kemudian titik koma, query OK. Baiklah, selanjutnya adalah melihat data yang telah dimasukkan. Nah, di perintah ini kita menggunakan perintah select. Caranya adalah select tentang form data underscore pegawai, koma. Nah, di sini kita bisa lihat name-nya ini, kemudian namanya ini, alamatnya ini, emailnya ini, dan nomor teleponnya. Selanjutnya adalah analisis. Permintaannya adalah lakukan penginputan data yang sama seperti 4123 beberapa kali. Apakah penginputan data yang sama untuk kali kedua dan seterusnya berhasil dilakukan? Oke, kita coba 2 kali lagi. 1, 2, 3, ini dia. Memasukkan data ke database. Kita coba insert. Datanya sama kan? Dia meminta data yang sama, kita enter. Kemudian namanya Antonio. Saya tidak ketik ya, biar keasliannya tetap sama gitu dengan yang sebelumnya. Antonio, mana nih? Name-nya dulu ya, name-nya dulu, kemudian enter, baru nama Antonio Saputra, kemudian di bawahnya ada Jalan Dagang, kemudian di bawahnya ada emailnya, kemudian ada titik koma, query OK. Kemudian kita coba sekali lagi, insert. Nip-nya nih, ntar kemudian Antonio Saputra, Jalan Dagang, antonio@gmail.com. Nah, berarti kemudian dia bilang katanya dan seterusnya. Apakah penginputan data yang sama untuk kali kedua dan seterusnya berhasil dilakukan? Berhasil seharusnya, karena query-nya query OK. Oke, kita lihat. Select. Nah, berhasil. Kenapa begitu? Karena tak ada di sini satupun file yang memiliki primary key. Jadi tidak ada data yang unik di sini. Itu fungsi dari primary key. Jadi kalau di primary key, misal untuk name, nama, alamat, email, nomor telepon itu sama misalnya, identik misalnya untuk sama. Tapi biasanya sih name itu sama dengan ID, jadi ada kode unik tersendiri setiap orang. Tapi karena name tidak kita jadikan primary key, datanya tetap bisa sama. Selanjutnya adalah lakukan tunggu sebentar, sedikit kurang jelas. Lakukan penginputan data seperti gambar berikut katanya. Apa yang terjadi jelaskan. Oke, kita ikuti saja. Kali ini kita ketik insert info pegawai values, kita samakan ya. Kalau dia minta ke kanan, kita tulis ke kanan 101 201 8178, kutip, kemudian koma, kutip lagi, Antonio Putra namanya itu, kemudian koma, kemudian alamat ya, Jalan Dagang, Jalan titik Dagang, Jalan Dagang
kemudian koma, emailnya adalah, saya bawakan aja ya. Oke, kita entarkan saja ya kali ini supaya muat, soalnya untuk dibagi dua begini, kutip antonio@gmail.com. Untuk data sepertinya sama ya, untuk data ini. Nah, untuk nomor telepon baru berbeda. Kita kasih kutip 08 12 65 56 8 94 kali masih 0. Nah, untuk tambahannya 4, 5 nya berapa kali ini? 5 nya 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 5 nya ya. 1 2 3 4 5 6 6 3 kali. Oke, kita kutip, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Baik, sebelumnya saya pindahkan ke kiri dulu ya. Tadi kita membahas kenapa dia bisa error di sini. Karena pada nomor telepon itu memiliki tadi range-nya kita buat 15, sedangkan angka yang kita inputkan adalah 1 2 3 4, pokoknya lebih dari 15 ini. Lebih dari 15 makanya error. Range-nya tidak auto increment atau lebih dari 15 atau sesuai gitu. Jadi data yang boleh kita inputkan di sini hanya 15 digit gitu. Oke, selanjutnya adalah lakukan penginputan data seperti berikut ini katanya. Di sini kita coba, kita ikuti saja. Insert. Oke. Ini kan, kemudian nicknya di atas kita tulis 12018 kemudian koma, baru di enter. Nah, di sini Antonio Syahputra, koma, kemudian kutip, jalan dagang, nomor 10, kutip, terus koma, enter. Ini email ya, emailnya ini sama kan ya, email sama, kemudian nomor telepon juga masih yang tadi, kita enter. Nah, kenapa di sini error? Coba kita lihat di sini, katanya error sekian. You have an error in your SQL syntax. Check the manual. Nih, jadi error kita itu berada di dekat Syahputra, jalan dagang nih. Dimulai dari sini ya, mulai dari Syahputra. Kenapa? Di sini kita tidak menggunakan kutip. Itu sebabnya bisa terjadi error untuk nomor 3 ini. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan 2 baris data atau lebih ke dalam database. Caranya adalah pertama masukkan perintah insert into data underscore pegawai, kemudian values. Nah, kita pindahkan ke bawah karena datanya ada 2, jadi supaya lebih rapi dan enak membacanya kita buat gini, kemudian buka kurung. Nah, value yang pertama itu kita isikan sesuai, misalnya name-nya tadi kalau di modul 1012018101
kemudian kutip, koma, kemudian namanya Budi Amarta, kutip, kutip jangan lupa, kemudian koma, kita kutip sekali lagi, Jalan Sumbawa nomor, koma. Kalau kita menggunakan koma, selama dia masih di dalam kutip itu sah-sah saja, jadi tidak ada error yang akan terjadi selama dia masih di antara dua kutip. Nih, seperti di antara kutip ini dan kutip ini tadi, kita menaruh koma, sah-sah saja. Kemudian kita komakan, kita kutip budi@yahoo.co.id. Oke, budi@yahoo.co.id, koma 083. Oh iya, tipe datanya varchar, jangan lupa 813 71 45. Supaya lebih nyaman melihatnya. Oke, gini ya. Oke. 968 kutip, kita tutup kurung. Nah, untuk menghubungkan dua value kita kasih saja sudah kurung. Seharusnya kan titik koma begini, tapi tidak, kita ganti jadi koma saja, kemudian enter untuk lebih rapi. Value yang kedua baru kita tulis. Nah, untuk name-nya ujungnya saja berubah, namanya Susanti, Jalan Kopi nomor 4, Jalan Kopi nomor 4, sampai koma ya. Oke. Kemudian susanti@gmail.com, saya semua ya. susanti@gmail.com, kemudian koma, nomor teleponnya 0815 ya. Tidak sama, 0815 3114 5968. Teleponnya pas. Sekarang baru titik koma. Kalau kita ingin tambahkan satu data lagi, kita kasih koma lagi nih. Tapi kita kan sudah, jadi kita titik komakan saja, terus kita enterkan. Nah, query oke. Sekarang kita melihat data yang telah dimasukkan dengan perintah select tadi. Ini select data pegawai. Nah, ini adalah data Antonio tadi yang kita masukkan secara 3 kali. Sampai 3 kali. Ini Budi sama Susanti tadi sudah masuk ya ke dalam. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data ke kolom-kolom tertentu saja. Nah, caranya adalah dengan tetap memanggil perintah insert values. Cuma bedanya di sini, setelah nama tabel jangan dulu kita tulis value, tapi kita tuliskan dulu nama dari kolom-kolom yang ingin kita inputkan data ke dalamnya. Misal kita ingin tadi itu ada, kalau di modul katanya ada nip, koma, kemudian ada nama, ada kolom nama, kemudian koma, ada kolom alamat, kemudian ada kolom nomor telepon, telepon. Nah, dengan begitu tidak ada kolom email. Nah, email nanti akan kosong ini. Sekarang kita kurung, kita isi semua
kolomnya, tetapi kecuali kolom email. Kemudian name-nya di sini 101, kutip dulunya lupa, 101 201 7236. Kemudian kutip, atau kita pindahkan ke bawah aja lah, takutnya nanti mengganggu kan. Enter. Oke, komanya belum ya, jangan lupa kita awali dengan koma di sini. Kemudian kutip Syarif H, kemudian kutip koma, kutip lagi, kita ke samping saja ya, kita buat ke samping, jalan kelapa sawit nomor 5B atau 58, 5B ya. Oke, 5B, kemudian kutip koma, kutip lagi nomor teleponnya yang ingin kita masukkan. Jadi kita tidak menginputkan juga value dari email di sini ya. Jadi 0817 2684 98 kali, 83 kali. Oke, koma, tutup kurung, titik com. Query oke. Selanjutnya kita melihat datanya dengan select tadi. Nah, dengan begitu nih kita bisa melihat di sini data name-nya ini, nama ini, sedangkan email itu null karena tadi email tidak kita isi, jadi kosong di sini, null atau null. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data dengan kolomnya secara acak gitu. Jadi tidak kita mulai dari name, tapi di sini kita diminta untuk dimulai dari nama, alamat, name, nomor telepon, kemudian email. Baiklah, sekarang kita coba. Register info pegawai tadi nih. Jadi yang pertama itu diminta adalah nama, alamat, NIP, kemudian nomor telepon baru. Yang pertama itu nama, kemudian koma, alamat, koma, NIP, koma, nomor underscore telepon, koma, kemudian email, kemudian kita tulis value-nya sesuai dengan kolom yang kita urutkan tadi. Jadi misalnya dimulai dari, jadi kan nama nih, namanya Rika Perdana misalnya, tip Rika, terus Rika spasi Perdana, tip, kemudian koma, kita enter saja supaya muat, kemudian kutip, kalian bilang nomor 7, kasih titik, oke, terus spasi saja sesuai dengan modul, kemudian kutip, kemudian koma, kemudian kutip sekali lagi, kita tulis di sini sesudah alamat ada NIP yaitu 101.201.8205, kutip, kemudian koma, selanjutnya ada nomor telepon yaitu 0, ini lupa karena ada tipenya varchar 0823 47 89 18 00, kemudian oke, selanjutnya email, koma,
kita kutip sekali lagi, emailnya itu adalah rika.umri. Oke, kemudian kutip, tutup kurung, dan kita titik koma, enter. Nah, walaupun di sini kita mengacak kolomnya, selama value-nya sesuai dengan kolom yang sudah kita buat tadi, kolom yang kita buat di atas, jadi data akan terisi seharusnya sesuai dengan kolom yang kita tuliskan di atas. Nah, mari kita lihat, coba lihat, select from pegawai. Nah, lihat, walaupun tadi kita menulis nama di pertama, tapi NIP tetap di pertama, kemudian namanya Rika Perdana, ini datanya sesuai ya, walaupun di sini acak. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.